kita sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk memberikan persetujuan bagi seluruh ASN, khususnya PNS, dan pejabat negara yang akan keluar negeri. Dan dalam berbagai kesempatan kita banyak diapresiasi, sangat diapresiasi oleh peserta-peserta yang diundang ke Indonesia, ataupun juga para pelajar yang kemudian belajar di Indonesia. Mereka akan menjadi duta Indonesia di negara-negara masing-masing. Dari kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ini, apa sih sebenarnya peran strategis dari Kementerian Sekretariat Negara? Hai Sobat Setnek, jumpa lagi dalam edisi Space Setnek Punya Cerita. Bersama saya Juli Siboro dari Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara akan menjadi host pada edisi Space kali ini. Dan hari ini kita telah ditemani oleh Ibu Novianti, Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara. Halo Ibu, apa kabar? Halo Juli, Sehat Bu? baik. Masih agak sedikit. Maaf ya Bu, pasti Ibu sangat sibuk ya Bu ya hari ini ya di tengah-tengah forum internasional yang berjalan saat ini. Ya, alhamdulillah. Tapi paling tidak hari ini sudah selesai untuk joint leader session-nya. Dan 2 hari sampai besok kita masih ada 2 forum yang kita ikuti juga. Baik. Nah, bisa diceritakan nggak Bu ke Sobat Setnek, kira-kira apa sih Bu kesibukan Ibu sebagai Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri di Kementerian Sekretariat Negara? Oke. Sobat Setnek semua, ini mungkin pertama-tama ini apresiasi kami sampaikan untuk acara ini karena ini salah satu ajang kami untuk memperkenalkan Biro KTLN itu apa sih ya gitu. Biro KTLN sendiri memang sesuai dengan kepanjangannya Kerjasama Teknik Luar Negeri, menangani berbagai hal terkait kerjasama luar negeri, khususnya kerjasama teknik di mana di dalamnya tidak melibatkan pinjaman ataupun investasi asing, tapi lebih ke bantuan yang diberikan oleh pihak Indonesia maupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak luar negeri ataupun yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Tapi secara domain sendiri di KTLN itu paling tidak ada 4 pekerjaan besar. Yang pertama terkait tata kelola kerjasama teknik. Di kerjasama teknik ada 2 cabang lagi. Yang satu dalam posisi Indonesia sebagai penerima bantuan. Yang ini masih berjalan karena Indonesia sekarang masih memegang dual role sebagai resipien dan juga sebagai donor. Yang kedua, posisi Indonesia dalam keyword kerjasama teknik Selatan-Selatan Triangular sebagai pemberi, sebagai donor. Nah, yang kedua itu 2. Yang ketiga, KTLN itu kan mungkin kalau teman-teman, malah ini yang justru lebih terkenal Juli, yaitu kita sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk memberikan persetujuan bagi seluruh ASN, khususnya PNS, dan pejabat negara yang akan keluar negeri. Jadi kalau secara hitung-hitungan mungkin ada sekitar 4 jutaan ya, 4 jutaan PNS di luar ASN juga gitu. Dan 6 ribuan lebih pejabat negara yang memang kalau keluar negeri harus izin Presiden karena mereka kan dalam rangka penugasan atas nama Presiden gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang menantang di KTLN. Lalu satu yang juga sangat signifikan adalah ini jadi sekretariat dari penyelenggaraan pertemuan internasional dalam kaitan dengan pemberian courtesy bagi tamu negara yang diundang Presiden untuk hadir di pertemuan internasional di Indonesia. Jadi kurang lebih kompleksitasnya seperti itu. Selain memang di KTLN juga menangani ya urusan kepegawaian, urusan keuangan, juga kita kalau di KTSS juga ada pelatihan internasional yang kita tangani gitu-gitu. Jadi memang cukup kompleks. Berarti semua ASN yang mau keluar negeri, dinas keluar negeri,
harus lewat KTLN. Harus lewat Wow, KTLN. keren sekali nih Bu peran dari Biro Kerjasama Teknik Untungnya Luar kita Negeri. punya aplikasi. Wow, Kalau iya, nggak iya, kebayang betul. berapa banyak paperwork yang akan kita tanda tangani manual dan seterusnya. Kita harus lebih inovatif tentunya ya Bu ya, betul. Harus. Nah, menarik nih Bu, tadi Ibu sempat menyinggung tentang kerjasama selatan-selatan dan triangular. Sobat Setnek mau tahu nih Bu, itu kerjasama apa ya Bu? Oke. Sobat Setnek yang penasaran, jadi kerjasama teknik selatan-selatan dan triangular itu memang adalah bentuk kerjasama yang didesain untuk menaungi apa yang diberikan oleh Indonesia kepada least developed countries dan juga negara-negara berkonflik yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia khususnya bagi negara-negara sahabat kita. Nah, Indonesia kan memang sekarang ini juga dikenal sebagai emerging donors ya. Bukan hanya sekarang, tapi dari dulu juga kalau kita merecall lagi semangat tahun 55 konferensi Asia Afrika gitu ya. Lalu di Setnek sendiri kita membuat satu kepanitiaan untuk kerjasama teknik di tahun 67, di mana si KTSS sendiri di Setnek itu mulai membesar itu di sekitar tahun 80-an. Saya ingat sekali ceritanya para pendahulu kita di KTLN di 80-an itu kita mulai memberikan pelatihan. Salah satunya adalah kepada negara-negara di Timur Tengah termasuk Palestina terkait inseminasi buatan pada sapi. Jadi BBIB Singosari waktu itu salah satu center of excellence-nya yang kemudian cukup intens bekerja sama dengan kita. Dan berapa tahun, 5 tahun apa 3 tahun yang lalu saya tuh di-share berita oleh salah satu tim kami bahwa ternyata Palestina sebelum konflik ini itu sudah berhasil membuat pelatihan untuk negara-negara Karibia terkait inseminasi buatan. Jadi sebenarnya tujuan dari kerjasama selatan-selatan itu sendiri bukan kemudian hanya untuk Indonesia saja, tapi bagaimana menularkan practical knowledge yang dimiliki oleh Indonesia ke negara-negara sahabat sehingga kita bisa sama-sama belajar dan mereka juga bisa mengajarkan kembali kepada negara-negara lain yang memang belum mempunyai kapabilitas. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia sebagai sesama negara berkembang, pengalamannya kan juga mungkin masih sama-sama terbatas, sehingga keterbatasan itu membuat kita punya ide-ide kreatif yang kalau di negara maju itu mereka pasti akan udah langsung pakai teknologi. Kalau di kita kan pakai alat-alat seadanya, lalu ada intervensi yang lain lah gitu ya, kreativitas yang lain, sehingga kreativitas itu bisa ditiru tanpa kemudian perlu modalitas yang banyak dari sisi materi. Nah, ini kemudian yang menjadi inspirasi bagi negara-negara di negara-negara sahabat kita untuk beberapa periode terakhir ini memang target prioritas regionnya itu adalah negara-negara di Afrika, lalu negara-negara di Pacific Island countries, negara-negara di Kepulauan Pasifik, dan juga tentu saja tetangga terdekat kita negara-negara di Asia, termasuk di ASEAN. Jadi memang kita tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi kalau kemudian kita bicara triangular, maka Indonesia tidak berjalan sendiri. Indonesia bekerja sama dengan beberapa donor yang sudah bermain di Indonesia juga gitu. Kalau di Setnek sendiri, kami tuh banyak bersinergi dengan badan PBB seperti UNFPA, IAEA misalnya, untuk membuat berbagai macam pelatihan yang kemudian bisa meng-capture center of excellence kita untuk kemudian kita tularkan juga tadi pengetahuannya keluar. GIZ juga banyak bermain, KOICA, JICA, tapi karena lagi-lagi tadi kita sudah dikategorikan sebagai middle income countries, jadi memang kedepannya mungkin lebih mengarah ke membesarkan lagi triangular, dan juga mereka kan juga mengenali bahwa saat ini Indonesia sudah punya Indonesian Aid, LDKPI. Jadi memang
kedepannya multi stakeholder ini, partnership ini menjadi mungkin akan menjadi satu modalitas yang lebih mengemuka lagi ketimbang Indonesia punya modal sendiri saja. Oke. Nah, kalau begitu Bu, kita mau tahu nih Bu, apa sih sebenarnya dalam implementasi dari kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ini? Apa sih sebenarnya peran strategis dari Kementerian Sekretariat Negara, khususnya di biro yang Ibu pimpin, yaitu Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri? Peran strategis ya. Jadi kalau bicara peran strategis, Kemensetnek ini kan merupakan bagian dari 4 pilar National Focal Point untuk policy dan strategi dari bagaimana kita melakukan tata kelola dari kerjasama teknik, baik itu dalam posisi Indonesia sebagai resipien maupun Indonesia sebagai donor. Jadi kalau bicara kebijakan, bicara detail teknisnya seperti apa, strateginya bagaimana, maka ada 4 pilar yang akan berdiskusi secara intens. Kementerian Luar Negeri yang kemudian menangani, yang bertanggung jawab atas foreign policy kita, di mana mereka lah yang kemudian menjadi ujung tombak diplomasi. Lalu ada Kementerian Keuangan yang kemudian bertanggung jawab dari sisi bagaimana bantuan-bantuan luar negeri atau bantuan yang kita berikan ini bisa align dengan apa yang kita punya di nasional dalam hal treasury, dalam hal budgetnya. Lalu Kementerian PPN dan Kementerian PPN atau Bappenas yang memang bertanggung jawab atas penyelarasan terhadap tujuan pembangunan kita, termasuk tujuan pembangunan kita dari sisi internasionalnya. Lalu di kita memang sebagai sebagai lehernya Pak Presiden gitu ya, yang memang ada di lingkup lembaga kepresidenan, di mana kita selama ini memang semenjak ada panitia PKK-TLN di tahun 1967, kitalah yang kemudian bertanggung jawab untuk manage data, kemudian mengelola kerjasama, mengelola juga koordinasi gitu ya, termasuk bagaimana kemudian kita memberikan rekomendasi fasilitasi, memberikan perizinan-perizinan yang dibutuhkan, termasuk perizinan tenaga asingnya, perizinan ketika beasiswa diberikan gitu. Karena memang kalau bicara bentuk-bentuk kerjasama, Mbak Juli, ini cukup banyak ya, cukup banyak bentuk kerjasama yang kemudian di cover oleh kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ini. Jadi ada proyek bisa jadi infrastruktur ataupun non-infrastruktur, ada program pengembangan kapasitas, gelar dan non-gelar. Program pengembangan kapasitas gelar itu seperti yang diberikan melalui Kemendikbudristek, itu ada beasiswa unggulan, beasiswa dari mahasiswa gitu ya, yang kemudian diberikan dalam setahun itu setidaknya sekitar 1000-an orang sudah kita berikan secara rutin tiap-tiap tahunnya, baik itu untuk program 6 bulanan atau program gelar gitu, yang mahasiswa datang ke Indonesia untuk belajar budaya kita, belajar bahasa, belajar menari, belajar bahasa Indonesianya sendiri. Juga ada beberapa yang belajar di tema-tema tertentu, major-major tertentu. Nah, yang baru ini dari LDKPI juga mereka menerbitkan satu beasiswa baru, beasiswa TIAS. Nah, selain itu juga ada capacity building program yang di Setnek sendiri itu tiap-tiap tahun kita menyelenggarakan sekitar 11 sampai 13 pelatihan bekerja sama dengan Center of Excellence yang dimiliki oleh beberapa kementerian lembaga. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, secara rutin kita itu udah kerja sama BKKBN, Triangular dengan UNFPA. Juga secara rutin kita kerjasama dengan BRIN, Triangular dengan IAEA. Secara rutin sudah 2 tahun ini kita juga kerjasama dengan Perpusnas, dengan ANRI. Perpusnas ini bersama-sama dengan Colombo Plan. Untuk ANRI kita memang kerjasamanya dengan KOIKA. Jadi ada beberapa yang kemudian donor yang kita libatkan. Kedepannya kita juga sudah mulai intens juga untuk mengundang donor-donor yang lain, karena mereka aware bahwa SSTC ini menjadi salah satu flagship-nya Indonesia ke depan. Sebagaimana kita dengar bersama tadi pagi,
Pak Presiden juga menyampaikan di speech pembukaan beliau bahwa di nomor 3 dari apa yang jadi tujuan dari kegiatan ini, Joint Leader Session ini adalah bagaimana kita enlarging South-South and Triangular Cooperation. Jadi kurang lebih itu, kalau bicara strategisnya, SETNEC ini sangat strategis. Selain karena kita mungkin pengalaman untuk tata kelola di datanya itu cukup mumpuni ya. Jadi memang menjadi salah satu pilarnya yang memang bertanggung jawab di situ gitu. Nah, memang PR besarnya adalah kita belum punya nih satu integrated aplikasi yang bisa di-refer. Jadi kami juga lagi melakukan banyak pendekatan dengan beberapa donor untuk bisa nggak bantu kita gitu untuk kemudian meng-establish ini, sehingga kita bisa punya single platform yang bisa memperlihatkan KTSS Indonesia itu seperti apa. Memang LDKPI juga sedang membangun, harapannya backbone yang sudah kita buat ini bisa diteruskan oleh LDKPI untuk kemudian jadi satu platform besar yang bisa di-refer secara nasional. Apakah integrated application-nya memang sulit untuk dibuat atau bagaimana? Kendalanya apa? Sulit sih enggak, kendalanya ya mungkin ini Melibatkan banyak pihak. Melibatkan banyak pihak iya, tapi dari sisi penganggaran tentu saja ini menjadi tantangan ya buat kita ya, karena memang tidak semua kemudian bisa kita cover dalam satu step gitu. Karena bicara aplikasi kan kita akan bicara satu knowledge management system besar, kita juga akan bicara satu learning management system besar yang kemudian bisa mengcover basis data yang besar untuk pengelolaan alumni, untuk pengelolaan center of excellence yang mana yang eligible, pengelolaan project di luar gitu, termasuk bagaimana memonitor, mengevaluasi apa-apa saja yang sudah kita lakukan gitu, menghitung dampaknya. Nah, itu yang memang complicated pada desain. Di awal memang mungkin kalau bahasanya teman-teman di teknis itu akan berdarah-darah untuk berpikirnya gitu. Tapi setelah jadi dan setelah ini benar-benar comply dengan kebutuhan kita, saya yakin kita semua akan merasakan, oh ternyata Indonesia itu seperti ini loh. Sudah dari tahun sekian punya ini, dan kemudian kita bisa membuktikan ke pihak luar bahwa leadership Indonesia memang bisa kita trace, sangat berdampak untuk perkembangan bagi negara-negara lain. Dan dalam berbagai kesempatan kita banyak diapresiasi, sangat diapresiasi oleh peserta-peserta yang diundang ke Indonesia ataupun juga para pelajar yang kemudian belajar di Indonesia. Mereka kan menjadi duta Indonesia di negara-negara masing-masing. Jadi lebih ke seperti itu sih sebenarnya. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya, kerjasama KSST ini telah berjalan di Indonesia, dan bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya sudah cukup lama ya Bu di Indonesia, sejak 80-an kan? 80-an awal, jadi 80 berapa puluh tahun ya, sudah lama, sudah 50 tahunan lah kita, hampir 50 tahunan gitu, yang memang intens sekali ya. Tapi kalau bicara kita mulai bekerja sama secara internasional gitu kan, sejak awal kemerdekaan juga salah satu cita-cita kita adalah menjaga perdamaian dunia dan seterusnya gitu, yang kemudian diterjemahkan oleh Bung Karno pada saat itu dengan membuat KAA di tahun 55 gitu. Artinya Indonesia itu sudah mulai, stepping stone-nya sebenarnya sudah mulai terlihat dari sana gitu. Yang mungkin pada saat itu ya sudah ada bentuk bantuan-bantuan yang tidak terrecord gitu ya, yang kemudian baru di tahun 80 ini sudah mulai lebih advance lagi gitu. Jadi selama proses implementasi dari KSST ini di Indonesia Bu, kira-kira Sobat SETNEC juga mau tahu nih Bu, dampak yang atau manfaat yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga negara-negara berkembang secara umum
Kira-kira apa ya Bu? Apakah sudah ada capaian dari hasil dari implementasi dari program ini? Sebenarnya ini tidak bisa kita spot di satu tempat ya. Artinya kalau nanya KTSS-nya gimana gitu dampaknya untuk kita. Indonesia. Yang pasti kan salah satu tujuan dari kerjasama teknik itu adalah people to people contact, teman-teman Setnek, sahabat Setnek. Jadi bagaimana kemudian kita di Indonesia ini, pemerintah Indonesia juga mendorong bukan hanya ketika kita menerima beasiswa misalnya, lalu teman-teman punya pengalaman di luar negeri, tapi juga bagaimana kemudian ketika orang asing datang ke kita, itu kita mempunyai kemungkinan untuk lebih banyak berkolaborasi, lebih banyak bersinergi, lebih mengerti, saling mengerti budaya gitu ya. Nah, memang ini jadi satu poin yang cukup besar untuk kita gitu. Jadi misal nih ketika pelatihan terjadi gitu ya, tentu saja menghidupkan bisnis lokal dari sisi MICE gitu ya, atau ketika teman-teman yang ikut beasiswa itu datang ke Indonesia, mereka akan bergaul dengan masyarakat sekitar juga terlatih kemampuan bahasanya gitu. Mereka mulai mengenal budaya baru yang masyarakat Indonesia juga mulai merasakan bahwa kita memang jadi warga global gitu, bahwa sekarang itu bukan konsep migrasi yang benar-benar pindah ya, tapi bagaimana kemudian temporary migrasi itu terjadi dan memudahkan kita untuk saling memahami gitu. Kalau kita lihat sekarang kan misalnya Jogja gitu ya, memang menjadi salah satu tujuan mahasiswa asing, atau Malang gitu ya, Surabaya, itu memang mereka banyak berkembang juga dari mahasiswa asing yang masuk. Selain memang salah satu tujuannya juga adalah karena akreditasi internasional bagi perguruan tinggi itu juga menjadi penting gitu ya. Nah, ini juga yang saling support dengan program kerjasama Satan dan Triangular ini. Jadi contohnya mungkin itu ya Mbak ya. Misal nih ketika tadi capacity building program, kita ajak mereka jalan-jalan, melihat museum, melihat budaya kita, ngelihat kalau kita ke Solo misalnya sentra batik, atau ke daerah lainnya gitu ada sentra tenun misalnya ke Bali atau UMKM-nya. Nah, itu juga menghidupkan perekonomian mereka, dan di beberapa kesempatan juga membuka kesempatan mereka untuk karena dari peserta itu kadang ada kalangan bisnis ya, membuka kontak bisnis juga untuk mereka gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya benefitnya, karena secara besaran sebenarnya tujuan utama dari kerjasama Satan ini adalah bagaimana kita secara diplomasi ekonomi, diplomasi politik dan kedaulatan, dan diplomasi sosial budaya ini bergerak semua gitu. Jadi semuanya itu bisa terbuka sehingga Indonesia bisa mendapatkan benefit yang maksimal. Jadi sebenarnya cita-citanya oke banget. Ya. Hanya saja memang harus sedikit lebih terstruktur lagi, sedikit lebih tersiarkan lagi di dunia orang gitu. Semakin tahu gitu. Jadi ya, orang bisa semakin tahu. Karena kalau kita ngeliat di internet mungkin masih agak sedikit informasinya gitu. Tentang apa-apa saja, terutama informasi yang lengkap tentang apa-apa saja yang sudah kita lakukan, pelatihannya seperti apa gitu. Makanya di kita mulai inisiasi untuk bikin satu website terintegrasi yang bisa kemudian diadopsi oleh oleh 4 pilar tadi, sehingga kita punya satu integrated website. Nah, namanya pun sudah kami pikirkan Indo SSTC. Bukan punya Setnek, tapi punya nasional, punya Indo SSTC. Baik. Jadi tidak ada domain Setneknya di situ. Baik Bu, baik. Nah, Sobat Setnek,
Kebetulan saat ini kita sedang berada di salah satu venue penyelenggaraan Forum International High Level Forum on Stakeholder Partnership 2024, yang mana salah satu subtema yang diangkat dalam forum ini adalah berkaitan dengan KSST yang sedang kita bahas saat ini, yaitu Multi-Stakeholder Partnership for Strengthening South-South and Triangular Cooperation. Baik Bu Yanti, kira-kira bisa dijelaskan nggak Bu ke Sobat Setnek, apa sih fokus dari diskusi ini Bu, dan hasil apa yang ingin dicapai dalam forum ini? Oke. Jadi kalau dari tema besarnya adalah bagaimana kemudian kita memperkuat KSST, South-South and Triangular Cooperation itu. Memang sejalan dengan salah satu cita-cita RPJMN yang saat ini teknokratiknya sudah disetujui ya, bahwa secara internasional Indonesia itu ingin memperluas lagi leadership-nya, di mana salah satu tools yang bisa dipakai adalah South-South and Triangular Cooperation. Karena kedepannya memang kita bicara sumber daya, semakin lama negara maju itu semakin terbatas, Juli. Jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan what so-called traditional donors, tapi saat ini kan memang ada banyak emerging donors. Di dalam satu penyebutan misalnya ada Global South, di mana beberapa negara mulai, saya nggak mau bilang naik pamor ya, tapi mungkin mulai ada perubahan status lah ya dalam kerjasama pembangunan, misal Indonesia, Brazil atau Singapura gitu ya, yang mulai dilihat sebagai alternatif. Dan di beberapa negara maju juga sudah mulai juga menurun kontribusinya. Ada beberapa partner kita juga yang misalnya Jepang, karena melihat kita sudah jadi emerging ekonomi, itu mulai menarik beberapa komitmen bantuannya mereka yang memberikan ke kita gitu. Sedangkan ketika kita ada alternatif chip in, jadi kita cost sharing atau seperti apa, mereka akan sangat happy untuk melakukan itu. Nah, itu merupakan sebenarnya sesuatu yang memang akan menjadi tren ke depannya. Karena bagaimana ini kemudian di-strengthen, itu juga menjadi salah satu yang bukan PR ya untuk kita, tapi memang masih berada dalam kapasitas kita gitu. Sekarang PR besarnya justru adalah bagaimana membuat ini memiliki tata kelola yang baik, memiliki mengenali semua potensi dan sumber daya yang ada. Karena saat ini dari sisi pendanaan kan kita memang sudah punya LDKPI, tapi di kementerian lembaga juga masih ada beberapa pendanaan untuk kerjasama satan-satan ini. Hanya saja memang perlu ada pengaturan lebih lanjut bagaimana ini bisa diintegrasikan. Apakah kemudian ke depannya ini strengthening-nya adalah dalam bentuk menyatukan semuanya, atau mengenali mekanisme-mekanisme yang ada dan menjadikannya berada dalam satu tata kelola yang besar gitu, di mana akuntabilitas pelaporan itu nanti diatur tersendiri, itu masih dalam diskusi kami. Tapi ketika bicara strengthening, sekali lagi memang 4 pilar ini sedang mendiskusikannya secara intens. Masih ada PP Hibah yang sekarang masih dalam proses, sudah selesai harmonisasi, masih dalam proses pengundangan. Semoga saja Sobat Setnek doakan ya, semoga PP Hibah yang baru bisa segera diterbitkan, bisa segera ditandatangani oleh Pak Presiden, sehingga tata kelola untuk hibah itu bisa segera kita rapikan lagi, dan juga akan ada perpres lagi untuk bagaimana strategi dan kebijakan ini bisa kita bisa kita sempurnakan lagi gitu. PR besarnya untuk Setnek adalah tata kelola, di mana dalam posisi kita sebagai penerima sebenarnya.
Kalau yang KTSS ini aman, semua orang sudah aware. Nah, yang dalam posisi penerima ini Setnek nih yang bermain cukup besar nih porsinya gitu. Karena memang pembagian pekerjaan antara kita dan Kemlu dari sisi fasilitasi itu sudah cukup jelas. Hanya saja memang untuk misalnya penawaran beasiswa pelatihan gitu ya, itu memang masih masuk di Setnek dan masih menjadi ranah Setnek kemudian untuk secara strategis menyalurkannya kemana, seperti apa gitu. Yang memang kita juga harus menjaga sekali, ini harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah kita. Bagaimana kita mencapai Indonesia Emas 2045 yang seperti itu. Jadi tugas Setnek cukup besar di sana justru, Juli. Iya. Cukup besar di sana. Kalau yang KTSS dibantunya banyak, semua sudah aware gitu. Nah, yang KTLN nih, yang memang harus ada advokasi khusus untuk itu ke tiga pilar yang lain. Baik, lengkap sekali nih Bu informasi terkait KSST yang kita dapat pada edisi Space kali ini. Nah, pertanyaan pamungkas nih Bu, sebelum edisi Space kali ini kita tutup, apa nih Bu harapan Ibu atas terselenggaranya Forum International High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 yang sedang diadakan di Bali 3 hari berturut-turut saat ini? Sobat Setnek, jadi harapan terbesar kami sebagai Biro KTLN, sebagai perwakilan dari Setnek, sebagai perwakilan dari Setnek dalam 4 pilar tata kelola kerjasama teknik adalah bahwa melalui forum ini kita semua kemudian bisa lebih kenal sebenarnya South-South and Triangular Cooperation itu apa. Itu yang pertama. Lalu dampak dari South-South and Triangular Cooperation yang dilakukan oleh Indonesia selama ini juga semakin dikenali oleh publik, baik itu di dalam dan di luar negeri. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperbesar lagi skema kerjasama yang mungkin terjadi, melibatkan lebih banyak partner lagi, melibatkan lebih banyak inisiatif lagi, lebih banyak lagi juga skema kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi doakan kami dan kami juga butuh dukungan dan support dari Sobat Setnek semua. Ide, kritik, saran, masukan, monggo disampaikan ke kami untuk bagaimana kita semua bisa semakin melihat peran Indonesia, leadership Indonesia di dunia internasional dari TOS yang satu ini, dari TOS South-South and Triangular Cooperation ini. Semakin banyak sinergi di masa depan, semakin banyak juga masalah-masalah pembangunan yang bisa kita selesaikan bersama. Mungkin itu, Juli. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu pastinya ya Bu ya di tengah forum ini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Good luck Sobat Setnek semua. Terima kasih. Itu dia Sobat Setnek, perbincangan kita kali ini bersama Ibu Novianti pada edisi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular atau KSST. Kita berharap bahwa kedepannya kerjasama ini akan membawa dampak yang semakin nyata bagi Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Kementerian Sekretariat Negara dan juga follow akun Instagram, Facebook, X, dan TikTok Kemensetnek RI. Sampai jumpa di edisi Space berikutnya. Dadah Sobat Setnek. Dah.